Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imam Hadiki. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait pendaftaran nikah di kantor urusan agama atau yang biasa disebut dengan KUA. Perlu diketahui bahwa bagi setiap orang Islam di Indonesia yang ingin melaksanakan pernikahan, maka pernikahannya itu haruslah dicatatkan di kantor KUA di kecamatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jadi pertama sekali yang harus dipersiapkan selain faktor non teknis, yaitu persiapkan dulu identitas diri. Antara lain adalah KTP, KK, dan akte kelahiran. Dari ketiganya itu harus sinkron. Jadi tidak boleh ada perbedaan spasi dalam penulisan nama atau perbedaan penulisan orang tua baik di akte maupun di kartu keluarga. Itu harus sinkron. Dan sudah harus terupdate ke yang terbaru. Misalkan di kartu keluarga ternyata ayah kandung dari calon manten ini atau biasa disebut dengan catin sudah meninggal dunia, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi yang terbaru. Jika ditemukan ketidaksinkronan atau ketidaksamaan dari ketiga identitas tersebut, maka pencatatan pernikahan bisa ditunda. Ini sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, yang pertama yang harus dilakukan oleh catin, baik laki-laki maupun perempuan, ialah mendatangi desa masing-masing untuk meminta formulir-formulir yang memang digunakan untuk mendaftar nikah. Yaitu formulirnya antara lain adalah N1, yaitu formulir pengantar nikah, dan itu sudah tersedia di desa. Yang kedua adalah N2, isinya adalah formulir permohonan kehendak nikah, dan itu ada di kantor desa. Jadi harus ke kantor desa dulu untuk melengkapi hal-hal tersebut. Ya, nanti penulisan dalam N1 dan N2 harus sesuai dengan KTP, KK, dan juga akte. Jadi harus sinkron. Untuk calon pengantin, ya pasangan calon pengantin yang ternyata salah satu pasangannya adalah di luar kantor urusan agama yang perempuan, misalkan catin perempuan adalah orang dari kecamatan A, sementara catin laki-laki dari kecamatan B. Maka persyaratannya nambah. Untuk catin laki-laki yang ada di kecamatan B dan akan melaksanakan pernikahan di kecamatan A, maka harus terlebih dahulu mendatangi KUA di kecamatan B untuk minta rekomendasi nikah. Nah, setelah data-data itu diterima atau didapati dari calon manten B, datang ke desa calon manten perempuan untuk dikumpulkan data-datanya, baru kemudian distorkan ke kantor urusan agama di kecamatan A jika pernikahannya dilakukan di kecamatan A. Bagi calon pengantin yang usianya masih di bawah 19 tahun, baik itu calon pengantin laki-laki maupun calon manten perempuan, maka diharuskan terlebih dahulu mendatangi pengadilan agama setempat untuk meminta dispensasi, karena sesuai perubahan terbaru terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mewajibkan pencatatan nikah itu calon manten laki-laki maupun calon manten perempuan minimal usianya 19 tahun. Dan apabila kedua calon pengantin
umurnya masih 20 atau di bawah 21 tahun pada saat pendaftaran, maka diharuskan ada surat izin orang tua. Nah, ini formulirnya juga ada di kantor desa. Terus formulir satu lagi adalah surat persetujuan kedua mempelai, yakni yang menyatakan bahwa calon si A dan calon si B atau catin laki-laki dan catin perempuan untuk melaksanakan pernikahan tidak dalam keadaan dipaksa. Nah, jadi harus rela sama rela. Setelah itu terkumpul, maka semua berkas itu dibawa ke kantor urusan agama. Dalam kasus yang tadi di calon manten perempuan, yakni kecamatan A, dengan sekaligus membawa foto background biru ukuran 2x3 masing-masing dari calon pengantin 3 lembar dan 4x6 masing-masing 2 lembar. Jadi backgroundnya harus biru. Setelah itu diantarkan lalu didaftarkan ke kantor urusan agama, di mana pernikahan itu akan dicatatkan. Dalam kasus tadi, dalam contoh tadi akan dicatatkan di kecamatan A, maka harus mendatangi kantor urusan agama kecamatan A. Dalam banyak kejadian atau dalam banyak kasus, biasanya proses pendaftaran tidak dilakukan langsung oleh catin. Kebiasaan orang di Indonesia menitipkan berkas itu ke mutin atau kesra atau dari desa masing-masing untuk membantu sebagai jasa untuk mendaftarkan pernikahan. Dan perlu diingat adalah bahwa sesuai dengan edaran terbaru atau ketentuan terbaru dari Kementerian Agama, bagi kantor urusan agama yang sudah melakukan pencatatannya melalui SIMKAH web, maka diharuskan bagi calon pengantin untuk mendaftarkan juga, selain berkas yang manual tadi, mendaftarkan permohonan kehendak nikahnya di website simkah.kemenak.go.id. Untuk tutorialnya insya Allah akan saya jelaskan pada video berikutnya. Yang saya jelaskan tadi adalah apabila kedua calon manten ini statusnya sama-sama belum pernah menikah atau perjaka dan perawan. Tetapi apabila kedua calon pengantin atau salah satunya adalah duda ataupun janda, maka harus disertakan bukti lain yang menyatakan bahwa dia duda atau janda. Misalkan duda atau janda karena ditinggal mati, maka harus melampirkan surat kematian atau akte kematian pasangannya. Dan apabila duda atau janda karena bercerai, maka juga harus melampirkan akte cerai dari pengadilan agama. Seperti itu. Jadi semua itu distorkan ke kantor urusan agama masing-masing. Sementara itu saja, insya Allah info lebih lanjut kita lanjut pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.